Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cost accounting pertemuan ke-13 mengenai linear programming. Di sini saya menggunakan PPT dari Bapak Qadirin. Latar belakang adanya linear programming itu adalah dahulu sebelum adanya linear programming, sebuah perusahaan itu mengalokasikan sumber daya jangka pendeknya ke masing-masing produk gitu. Bukan hanya satu produk ya, tapi masing-masing produk dengan menggunakan metode trial and error gitu. Metode trial and error memiliki beberapa kelemahan, salah satunya adalah waktu yang digunakan itu lebih panjang gitu, atau tidak ada efisiensi dalam hal waktu. Begitu juga dengan biaya, tentunya ada biaya yang perlu kita keluarkan untuk mendapatkan alokasi yang bagus gitu, atau mendapatkan alokasi yang benar-benar tepat gitu. Sehingga dengan adanya linear programming, maka sebuah perusahaan, sebuah manajemen perusahaan dapat dengan mudah mengambil keputusan berapa sih alokasi dari masing-masing produk tadi gitu, tanpa perlu adanya metode trial and error lagi, seperti itu. Nah, sebuah perusahaan tentunya ingin mendapatkan laba maksimal di dalam hal produksi barang gitu kan. Nah, ingat bahwa di dalam direct costing, laba maksimal itu dikaitkan atau berhubungan erat dengan kontribusi margin. Ketika kontribusi margin itu maksimal, maka laba pun maksimal. Begitu juga sebaliknya, kayak gitu. Maka ini ada contoh, sebuah perusahaan membuat 2 model produk, yaitu standar dan deluxe. Di perusahaan tadi itu memiliki 3 grinder dan 2 polisher, dengan jam kerja per pekan dari masing-masing mesin itu 40 jam. Maka kalau kita bisa menuliskan, eee, total jam kerja mesin grinder itu 120 jam dan polisher itu 80 jam. Di sini ada informasi bahwa, model standar itu menggunakan grinding 2 jam, polishing 4 jam, deluxe 5 jam, polishing 2 jam. Maka, kita dapat menuliskan, rumus matematikanya. Sebelum kita menuliskan rumus matematikanya, kita kesepakatan bahwa, X itu adalah kuantitas model standar, Y itu adalah kuantitas model deluxe, CM itu adalah standar per unit dengan harga 3, CM Deluxe per unit itu dengan harga 4. Maka kita dapat menuliskan maximize atau memaksimalkan kontribusi margin itu sama dengan 3X plus 4Y. Nah, tentunya, kita juga harus membuat sebuah batasan biar, eee, produksi tadi itu efisien gitu. Nah, mengapa kita harus membuat sebuah batasan gitu kan? Sebuah mesin, sebuah alat dalam sebuah perusahaan, dalam sebuah produksi itu tentunya ada kapasitas maksimalnya. Kalau kita burst, kita gunakan alat tadi itu melebihi kapasitas maksimal, maka kita akan mendapatkan kerugian. Kerugiannya apa? Ya kita juga mendapatkan keuntungan, tapi malah lebih besar kerugiannya. Kerugiannya apa? Kerugiannya adalah, masa manfaatnya lebih atau kurang dan cepat rusak. Walaupun kelebihannya kita memproduksinya banyak gitu, tapi ingat, eee, jika secara total kita memproduksinya banyak, tapi masa manfaatnya kurang dengan masa manfaatnya, eee, panjang dengan, kapasitasnya maksimal, itu akan lebih bagus kapasitas maksimal dengan masa manfaat panjang, kayak gitu. Sehingga perlu kita buat batasan. Yang pertama adalah grinding. Kita buat batasan mesin grinding, yaitu ingat model standar itu membutuhkan 2 jam, model deluxe itu membutuhkan waktu 5 jam. Sehingga, kita dapat menuliskannya itu yaitu 2X plus 5Y kurang lebih sama dengan 120, nggak boleh lebih ya. Begitu juga dengan polishing, yaitu 4X plus 2Y kurang lebih sama dengan 80. Nah, kita harus menggunakan grafik nih, biar lebih mudah di dalam menentukan alokasi dari
masing-masing produk gitu kan. Nah, kita dapat menghitung gitu kan, menghitung masing-masing itu dengan menganggap lawannya itu 0. Jika Y 0 maka X berapa, jika X 0 jika X 0 maka Y berapa gitu. Sehingga kita dapat menemukan bahwa total unitnya itu 60, 20, 24, dan 40. Nah, untuk memaksimalkan sebuah kontribusi margin, kita harus mencari nilai terkecilnya. Loh, kok nggak nilai terbesarnya gitu kan? Ya nggak lucu. Loh, kok nggak lucu? Ingat bahwa ketika di proses grinding ini sudah selesai, kemudian kita masukkan ke proses polishing, gitu kan? Nah, proses polishing cuma 40 maksimal kayak gitu. Yang nggak bakal dilakukan gitu. Karena 40 maksimal proses grinding. Gitu. Sehingga kita perlu cari X atau kuantitas terkecilnya biar bisa diproses lebih lanjut. Jika 20 dia masukkan ke sini kan masih bisa nih, kayak gitu. Sehingga dan 20 ini juga bisa masuk ke sini gitu. Sehingga kita harus mencari yang terkecil. Maka kita dapatkan kontribusi margin yaitu 60 sama 96 gitu. Ingat, kalau kita mencari kontribusi margin, kita cari yang terbesar. Ya, kuantitasnya terkecil tapi kontribusi marginnya terbesar, maka kita akan mendapatkan kontribusi margin sebesar 96. Ya udah, berarti kita memproduksi 96. Belum tentu juga karena kita belum tahu kalau kombinasi itu lebih besar atau enggak kayak gitu. Maka kita akan menganalisis lebih dalam lagi dengan menggunakan grafik dengan rumus yang ini. Sehingga kita dapat grafik itu yaitu kita menganggapnya itu jika Y0 maka X berapa, jika X0 maka Y berapa, kayak gitu. Ini berlaku juga seperti yang ini. Maka kita akan mendapatkan titik potong antara polishing constraint dengan grinding constraint di titik C. Nah, sehingga kita dapat menuliskan titik itu ada 3 ternyata, teman-teman. Yang pertama ini, ini, sama ini. Nah, kita dapat menuliskan di sini yaitu 0,24, 10, 20, kemudian ada 20, 0. Nah, kita sudah mengecek kontribusi margin dari ini dengan ini, bahwa yang lebih tinggi itu ini. Tapi kita belum ngecek ini, teman-teman. Maka kita ngecek ini dengan menggunakan rumus yang sama, 3X plus 4Y tadi. Maka dapat menghasilkan nilai ternyata kombinasi antara X dan Y itu lebih besar daripada jika tadi Y memproduksi sendiri ataupun X memproduksi sendiri. Maka kita dapat menentukan bahwa kontribusi margin dari sebuah atau suatu produksi itu maksimal ketika X itu diproduksi 10 unit dan Y itu diproduksi 20 unit. Gitu, teman-teman. Ingat, kemudian kita dapat menentukan slope kemiringan dari kontribusi margin. Di sini slope kemiringannya adalah min 3/4. Dari mana? Dari sini. Nah, kita lanjutkan. Selain si perusahaan tadi memaksimalkan kontribusi margin, perusahaan tadi juga dapat melakukan yang namanya strategi meminimalkan biaya dalam memproduksi gitu, untuk memaksimalkan laba. Di sini ada contoh bahwa perusahaan farmasi merencanakan memproduksi ramuan tepat 40 galon, terdiri dari 2 bahan di dalam ramuan tersebut, yaitu X dan Y. X itu 8 dan Y itu adalah 15. Bahan X itu maksimal 12 galon dan bahan Y itu minimal 10 galon. Nah, kita bakal merubah kata-kata ini ke dalam bahasa matematika, teman-teman. Yang tadi,
bahwa minimal cost-nya tadi, cost dari X itu 8 dan Y itu 15. Maka kita dapat menentukan minimal cost itu dari sama dengan 8X plus 15Y. Kayak gitu, teman-teman. Kemudian kita tentunya, perlu ada batasan, teman-teman. Perlu adanya, batasan agar yang tadi saya jelaskan di depan, seperti itu. Sehingga batasannya adalah X plus 4, X plus Y sama dengan 40. Karena di awal tadi bahwa, perusahaan tadi tepat 40 galon. X-nya nggak boleh lebih dari 12 dan Y-nya minimal 10 gitu, berarti harus lebih gitu. Sehingga, kita dapat membuat sebuah grafik yaitu dengan 3 persamaan tadi, 1, 2, 3 ya kan. Maka yang pertama bahwa X itu nggak boleh lebih dari 12, maka kalau lebih nggak boleh gitu, sehingga kita coret ini. Coret ya, coret ini. Kemudian Y-nya minimal 10, maka jika dia kurang dari 10 nggak boleh juga, kita coret juga. Oke. Yang ketiga, persamaan ketiga, X plus Y sama dengan 40. Maka garis inilah. Nah, ini garis ini. Dari sini sampai sini nih. Garis ini ya. Nah, garis ini yang kita gunakan. Nah, sehingga kita dapat perpotongan, berarti garisnya itu harusnya kan di sini ya awalnya, teman-teman. Nah, teman-teman di sini garis. Nah, tapi ternyata kalau dia melebihi di sini nggak boleh, karena apa? X-nya harus maksimal 12. Maka visible areanya hanya segini, teman. Nah, yaitu dari sini ke sini. A ke B. Ya. Jadi visible areanya cuma 2 itu, teman. Sehingga dengan adanya 2 visible area ini kita dapat menuliskan titik itu ada 2 juga, teman-teman. Titik A dan titik B, gitu. Titik A itu berapa? Titik A itu adalah 0,40. Kalau titik B itu berapa? Titik B itu adalah berapa nih? 12 dan 28. 12 dan 28 gitu. Nah, kita cari berapa sih minimal cost-nya gitu kan. Minimal cost-nya. Jadi kalau minimal ya cari cost yang terkecil, teman-teman. Dengan menggunakan rumus yang mana? Yang tadi 8X plus 15Y. Kita masukin ini ke sini, kita masukin ini ke sini. Maka akan didapatkan nilai cost totalnya itu 600 sama 516. Maka yang terbaik adalah kita menggunakan kombinasi antara X dan Y, yaitu X-nya 12 dan Y-nya 28, agar mendapatkan cost minimal dengan laba maksimal. Mungkin itu aja dari saya terkait pembahasan materi mengenai linear programming. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.